Selamat pagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen perpajakan. Pagi ini Bruder akan mengajak kalian untuk melanjutkan belajar bagaimana strategi perpajakan itu dapat dilakukan. Coba perhatikan apa yang Bruder paparkan. Nanti sebagai feedback dan evaluasi, kalian masing-masing diminta untuk mengerjakan tugas ditulis tangan tentunya di kertas folio, diberi nama dan NIM, lalu dikirim ke email yang telah ditentukan. Sekali lagi, sebagai feedback dan evaluasi dari para mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas ditulis tangan di kertas folio, diberi nama NIM, lalu di-scan dan dikirim ke email yang telah ditentukan. Saya memberikan batasan pada para mahasiswa untuk mengumpulkan tugas ini sampai dengan hari Jumat pagi pukul 7. Sekali lagi saya minta dikumpulkan tugas ini paling lambat hari Jumat pukul 7 tanggal 27 Maret 2020. Meskipun hari ini adalah hari libur tanggal merah Hari Raya Nyepi, biar bagaimanapun perkuliahan tetap ada dalam arti untuk mengganti tanggal merah. Maka Bruder memberikan kelonggaran waktu untuk pengumpulan tugas hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 pukul 7 pagi. Mari kita belajar strategi perpajakan. Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu yang pertama adalah dengan tax saving. Yang kedua, tax avoidance. Yang ketiga adalah penundaan atau penggeseran pembayaran pajak. Yang keempat adalah mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Kelima, menghindari pemeriksa pajak dengan menghindari lebih bayar. Yang keenam, menghindari pelanggaran terhadap peraturan pajak. Ini penjelasan dari masing-masing yang tadi Bruder sampaikan, tax saving, tax avoidance, penundaan pajak, dan yang poin-poin berikutnya, poin 4, poin 5, dan poin 6. Sekarang kita perlu memahami fungsi manajemen perpajakan. Yang pertama adalah tax planning. Berikutnya adalah tax administration atau tax compliance. Berikutnya adalah tax audit. Yang keempat adalah other tax matter. Kita akan lihat penjelasan masing-masing dari tax planning, lalu tax avoidance, tax evasion, tax saving, tax administration atau tax compliance, dan tax audit serta other tax matters. Sekarang kita juga perlu memahami motivasi perencanaan pajak. Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam meminimalkan kewajiban pembayaran pajak mereka itu adalah sebagai berikut. Tingkat kerumitan suatu peraturan atau complexity of rule. Berikutnya besarnya pajak yang harus dibayar atau tax required to pay. Berikutnya adalah biaya untuk negosiasi atau cost of bribe. Yang selanjutnya risiko deteksi atau probability of detection. Berikutnya besarnya denda atau size of penalty. Lalu moral masyarakat. Bruder akan paparkan masing-masing poin yang tadi kita pelajari.
Berikut dari tingkat kerumitan suatu peraturan, lalu besarnya pajak yang harus dibayar. Berikutnya adalah biaya untuk negosiasi. Berikutnya adalah risiko deteksi. Lalu besarnya denda atau size of penalty. Dan ini adalah moral masyarakat. Ya. Kita bisa perhatikan di sana apa saja yang menjadi penjelasannya. Kita lanjut.